وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Berkata Al-Habib Usman Betawi, ini kitab karya Sidin Sifat 20 karya Al-Habib Usman Betawi. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Artinya orang yang memuji akan Allah Subhanahu wa taala akan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya, lagi akan menarik kelebihan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga Sidin dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, adapun setelah itu, adapun kemudian daripada itu, setelah bismillah, pujian kepada Allah, kemudian salawat atas Nabi, keluarga Sidin dan para sahabat, maka adalah puji Sidin nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, itulah nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat yang paling ganal itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Dengan sebab iman Islam kita bisa menempati surga yang kekal di dalamnya. Tanpa adanya keimanan, keislaman, maka disitulah kita tidak terdaftar di surga. Dan selamat daripada siksa api neraka. Kalau kita Islam, iman, jangan selamat daripada api neraka. Dengan syarat Islam membuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kita iman Islam aja cuman ada taat ya sudah, maka masuk di surga aja sudah, cuman diproses dulu di neraka, disiksa dulu, hanya kemudian setelah masa penyiksaan selesai, hanya dimasukkan pulang ke dalam surga. Itu bagi orang yang punya iman, walau sebesar zarrah, sebesar atom. Saya imannya kecil, cuman asal beriman, jangan masuk surga. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik. Maka wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf, yaitu orang yang akil, orang yang berakal, lagi balik, maksudnya balik. Kalau orang gila kada wajib, yang belum balik kada wajib, cuman bagus dididik tentang ilmu agama sebelum baliknya. Bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam. Wajib bagi orang yang akil balik itu mengetahui akan segala
rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman. Nah, wajib juga lah bagi kita yang berakal, yang balik itu mengetahui rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala, supaya bisa kita nih memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya, amal-amalan daripada rukun Islam dan rukun iman, yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Adapun rukun Islam ada 5 yang Allah tahu aja sudah berapa, karena kita sudah belajar matan malus. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat memberi zakat. Yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Maksudnya mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid lawan syahadat rasul. Yaitu yang dikata ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu tauhid. Nah, bisa dikatakan ilmu usuluddin dan bisa juga dikatakan ilmu tauhid. Dasar agama, pondasi agama, itulah ilmu usuluddin, ilmu pokok agama. Dan ini masuk di seluruh cabang-cabang ilmu agama. Tanpa usuluddin, ibadah-ibadah yang lain akan ditolak. Sembahyang tapi ini kada mentauhidkan Tuhan, artinya kada beriman, ditolak Tuhan. Kita berzakat, orang berzakat adalah cuman ini kada punya iman, kada ditolak Tuhan juga anunya ibadahnya. Ini berhaji tapi yang kada beriman, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan usuluddin, ini apa? Dasar pokok daripada agama. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita bersabda, innallaha lam yufarrid syai'an afdala minat tauhid. Sesungguhnya Allah lam yufarrid syai'an, tidak mempardukan, tidak mewajibkan akan sesuatu yang lebih banyak pahalanya, yang lebih afdal daripada mentauhidkan, mengesahkan Allah. Lam yufarrid syai'an afdala minat tauhid, tidak mewajibkan, tidak mempardukan akan sesuatu yang lebih afdal daripada mentauhidkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Itu yang paling afdal. Wassalati, dan sembahyang, salat. Syekh Abu Bakar Syatani dalam karya beliau I'anatul Talibin berkata, al-yahzaril insanu mimma yufsiduha, maka hendaklah waspada seorang manusia itu, orang beriman, mimma yufsiduha, daripada perkara-perkara yang merusak sholat.
wa yuhbituha dan menggugurkan sholat. Fa innaha karena bahwasanya sholat itu idza fasadat apabila rusak, fasadat jami'ul a'mali maka rusaklah seluruh amal-amal. Idhiya karena sholat itu karroksi lil jasad seperti kepala bagi jasad kita. Manusia ada kepala maka dia mati ya sudah. Wa warada annaha dan mendatang hadis annaha bahwasanya salat itu urusul muwahhidin adalah pesta apa kita? Pesta pernikahan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi sembahyang itu adalah walimatul ursi kita, acara resepsinya orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Li'annahu karena bahwasanya yajtami'u anwa'ul ibadah karena bahwasanya terkumpul bermacam-macam ibadah di dalam sembahyang itu. Ada takbir, ada tahlil, lagi ada tahmid, ada sholawat, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada puasanya, puasanya, ada boleh makan, ada boleh minum, apalagi ada hajinya, takbiratul ihram, tahrum. Ihramnya itu ibarat daripada ihram. Ada tahallulnya ya salam. Tahallul itu membolehkan yang tadinya kada boleh makan, boleh makan. Tadinya kada boleh minum, boleh minum. Tadinya kada boleh berpandir, jadi boleh berpandir. Itu ketika kita sudah mengucapkan salam. Sama kayak haji, ada namanya tahallul. Bila sudah menggawi tahallul itu yang tadinya kada boleh berminyak harum, jadi boleh berminyak harum. Yang tadinya kada boleh bercukur-cukur rambut, jadi boleh sudah. Itu kalau sudah tahallul. Jadi sholat itu biasanya tadi itu ursul muwahhidin adalah pesta pernikahan, acara pesta pernikahannya orang-orang yang mentauhidkan Tuhan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum alasun hati wan nisa wala apa lagi wa qurratu aini bis shalah, itu sejuk mataku di dalam sembahyang. Ya Nabi lah qurratu aini bis shalah, sejuk hatiku, sejuk mataku di dalam sembahyang. Itu Nabi itu termasuk kesukaan sedang itu sembahyang, salat. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nah, itulah ilmu usuluddin inilah dan ilmu tauhid inilah yang dikehendaki musannif sebutannya di dalam kitab beliau ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang balik berakal, bahwa ia mengenal pada Tuhannya Azza wa Jalla dengan segala sifat-sifatnya yang wajib baginya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat sidin, bukan pada zat sidin. Maksudnya waktu itu sifat-sifat sidin diketahui apa yang wajib, apa yang mustahil. Itu
perkataan sabda Nabi kan ingatlah antara sabda Nabi atau perkataan siapa gitu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, tafakkurillah pada ciptaan Tuhan. Jangan wala tafakkaru, dan jangan engkau tafakkuri fi dzatillah, tentang zat Allah Taala. Ya, apa zat Allah Taala itu? Diri Allah Taala itu kayak apa? Karena otak kita tadi sampai ke situ. Jadi yang wajib bagi kita itu adalah mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil pada Allah dan yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat-sifat yang wajib bagi segala utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat yang mustahil pada segala utusan-utusan Allah. Suruhan Allah. Apa? Rasul-Rasulullah, utusan-utusan Allah. Dan yang harus bagi para rasul. Harus. Kan ada keterangan apa itu wajib di dalam kitab tauhid. Masalah usuluddin, apa itu apa namanya? Mustahil, apa itu harus atau jaiz. Nah, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat juga adanya. Jadi rukun Islam yang pertama itu membahas tentang ilmu usuluddin, tentang tauhid. Syahadat pula pelajaran tauhid dari rukun Islam yang pertama syahadat, dua kalimat syahadat. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, lain-lainnya daripada rukun Islam, itulah yang dikata ilmu fikih. Salat, puasa, apalagi zakat, haji, itu dikatakan ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya. Seumpama sembahyang wajib kita belajar ilmunya, syarat-syaratnya, rukun-rukun sembahyang, apalagi apa-apa yang dapat membatalkan, yang merusak sembahyang kita, sholat kita, itu wajib dipelajari. Demikian juga puasa, syarat-syarat puasa apa, rukun-rukunnya, dan apa yang merusak puasa tersebut. Demikian pula amal-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Misalnya kita hendak menggawi perkara sunnah, maka kita disuruh belajar dulu ilmunya. Hukumnya apa sunnah, bersiwak sunnah, kayak apa caranya yang pas, gitu dipelajari. Atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Nah, mesti diketahui juga. Kayak orang hendak apa membawa mobil, oh ini kuncinya dicucuk di sini. Kalau tanpa ilmu hendak membawa mobil, ya bahaya jenah. Pertama hidupnya kada tahu dulu. Yang mana gas, yang mana rem, dipelajari dulu. Hanya dipakai. Bahwa dikerjakannya. Bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil. Tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada
ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya, artinya kadang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya tersebut. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nabi SAW bermula menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain ala kulli mustamalin ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim. Al ilmu, ilmunya di sini al ilmu amali, ilmu yang diamalkan. Dan ini ilmu tauhid ini termasuk ilmu fardu ain. Artinya wajib dipelajari per orang, setiap orang, baik laki-laki maupun bebinian. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza terdahulu wajibnya dari lain-lain ilmu. Ilmu tauhid didahulukan misalnya, yaitu dari kitab Zubat. Dalam kitab Zubat dalilnya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Nah itu dalil ilmu tauhid didahulukan atas mengetahui yang lainnya. Itulah lawan kan ketika Nabi itu kan mengajak tuh 13 tahun di Mekah, mentauhidkan, bicara masalah tauhid, 13 tahun di Mekah. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Thahir bin Husin, dan dalilnya lagi lah wajib atas seorang manusia itu mengenal Allah, sifat-sifat sidin dari maksudnya, sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz, itu di dalam khutbah itu guru sidin Habib Thahir bin Husin. Wa'lamu ayyuhal ikhwan anal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama, fondasi agama, yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah padanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Kita belajar ilmu tauhid, itulah sebenarnya hakikat makna kalimat syahadat. Belajar, kemudian tambah, semakin yakin bertambah. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim, lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Artinya keyakinan yang jazim, yang kada sing ubahan lagi, istilah yang mantap, yang mati gitu. Keyakinannya sekalipun dicancang orang aja tetapnya atas pendiriannya tersebut. Lagi keyakinannya itu pas pada hak dengan dalil. Dan artinya jazam yaitu i'tikad yang putus, yang tiada syaknya. I'tikad yang putus, kada ada lagi ragunya. Itu dikatakan jazam.
maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbagi jazam itu 4 bahagian sebagaimana di bawah ini dinukil dari ibarah kitab Ijiji adanya. Yang pertama, jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifah. Yakin, yang diyakininya itu sesuai, dengan lawan ada dalilnya, buktinya. Yang kedua, jazam muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih. Pertamanya, yakin lawan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dalilnya apa aja? Dalilnya nih alam semesta. Dalilnya alam semesta. Ada mungkin alam semesta ini cuma seorang melihat rumah, ibaratnya lah, lihat rumah. Kemudian ada mungkin ada nang maulahnya, misalnya pasti ada nang maulahnya. Kalau yang jazam yang kedua ininya yakin, yang diyakininya itu bujur. Cumannya tiada dengan dalil. Ujar guru ini Allah itu Tuhan. Yakin banget udah. Ada sing ragu-raguan lagi. Cuman ya kita punya apa buktinya? Kalau tahu jauh. Pokoknya ujar sidin ini. Ujar sidin itu dikategorikan sebagai inilah yang dikata dengan taklid sahih sebenarnya. Yang ketiga, jazam tiada muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakkab. Yang keempat, jazam tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid batil. Karena kita boleh diulang lagi. Mungkin indeksnya dulu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan hudan wa tawfiqan ma'rifatan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum.